Pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Tongkang tanpa muatan menabrak pipa PDAM di Sungai Mahakam, kawasan Samarinda. Perkara korupsi yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika menyebabkan upaya Pemkab Berau mengatasi blank spot terhambat. Seleksi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Berau sudah mulai disusun. Rencananya jadwal latihan akan ditambah 2 hari. Ganjil toh. Insiden tongkang menabrak pipa PDAM di Sungai Mahakam, kawasan Samarinda yang direkam warga ini terjadi Senin sore. Kena pipa. Dalam rekaman tersebut, tongkang tanpa muatan yang ditarik kapal tunda itu tiba-tiba mengarah ke pinggir sungai hingga akhirnya menabrak pipa tersebut. Informasi awal yang didapat oleh Kesatuan Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Samarinda, peristiwa tersebut disebabkan arus sungai yang deras. Untuk mendapatkan data pasti dari kejadian tersebut, KSOP secepatnya akan memintai keterangan nahkoda kapal tunda Atlantik. Arus sangat kuat, angin kencang dan sebagainya. Tapi itu dari nahkoda. Akan kami dalami, akan kita panggil sesuai dengan aturan yang ada nantinya, mungkin besok atau hari Rabu. Seperti itu. Dari mana ke mana, Pak? Ini masih dari Muara Berau tujuan ke Jeti ya. Nah, pada saat ada mau pengelongan itu ada tarikan-tarikan yang memang dianggap bahwa itu arus kuat sehingga kapal tersebut ya tidak bisa melakukan ketika melewati pipa PDAM itu sehingga ketarik ke pinggir ya. Sementara PDAM mengaku resah oleh kejadian tersebut. Mereka khawatir peristiwa ini menyebabkan pipa berdiameter 400 mm ini bergeser. Mereka menyebut pergeseran ini akan mempengaruhi kekuatan pipa saat difungsikan menyalurkan air bersih. Aset kami. Nah, walaupun ini pipa statusnya kosong, tapi ada juga yang sudah masuk dalam perencanaan PDAM untuk kedepannya. Nah, kami tadi masih berdiskusi dengan teman-teman untuk hitungan karena boleh dibilang kedudukan pipa ini udah bergeser. Diameter berapa nih Pak pipa ini, Pak? Diameter berapa, Jak? Ya. Diameter berapa nih, Pak? 500 ya. Sudah sini. 400 mm. Pipa jenis apa nih, Pak? Steel ya, baja ya. Penyelidikan terkait insiden tongkang menabrak pipa PDAM juga dilakukan polisi. Sejauh ini belum diketahui pasti proses penyelesaian kecelakaan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Minibus bernomor polisi B2311 PFL Senin siang menabrak tiang listrik di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Kecelakaan ini menyebabkan bagian depan mobil rusak. Kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan selama minibus belum dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Pemilik mobil bernama Vida memastikan bahwa sopirnya mengemudikan mobil tidak dalam kecepatan tinggi. Ia tidak mengetahui persis kejadiannya karena saat itu duduk di kursi tengah sedang membaca dokumen.
jalannya sih pelan sih, pelan. Nggak tahu, saya lagi baca tiba-tiba ngubrak gitu. Mungkin masnya lagi ngeblank kali ya, atau mungkin dia bilang tiba-tiba penglihatan saya kayak gelap Bu gitu. Untungnya kita jalannya pelan. Apa ngantuk? Mungkin masa sebelumnya ada pemberitahuan ngantuk? Nggak ada. Tapi memang biasa nyupirin ibu ya? Ya udah biasa ya? Iya, kita kalau bawa tuh selalu pelan dia nggak pernah ini gitu. Oke, tiba-tiba langsung ngeblank aja gitu, pandangan langsung hitam gitu ya Bu ya? Tiba-tiba ngeblank gitu. Makanya langsung kebentur gitu aja, kaget. Tapi saya untungnya nggak ada orang yang kena sih. Ibu pada saat itu posisi duduknya di depan apa di belakang Bu? Di belakang ya? Lagi baca surat ngatur aja. Unit Laka Lantas Polresta Balikpapan yang tiba di lokasi kecelakaan secepatnya melakukan olah TKP. Diduga kecelakaan ini disebabkan kelalaian pengemudi. Menurut keterangan sopir dan penumpang yang berada di dalam, insiden ini terjadi karena kurangnya konsentrasi dalam berkendara. Seperti itu. Oke, ini apakah ada indikasi bahwa supirnya mengantuk atau seperti apa? Betul, untuk supir untuk saat ini kondisi kurang enak badan, badan dan kurang sehat, sehingga terjadi insiden ini. Kebetulan ini off control, kecelakaan tunggal. Meski tidak ada korban jiwa, namun polisi tetap menderek mobil tersebut ke unit Laka Lantas Polresta. Itu dilakukan untuk memudahkan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seratusan pekerja perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Federasi Buruh Indonesia atau FBI Senin siang berunjuk rasa di pintu masuk kantor Bupati Berau di Tanjung Redep. Tujuan aksi ini yakni meminta Pemkab membantu pekerja yang merasa telah dicurangi perusahaan tempatnya bekerja. Di antara tuntutan pedemo adalah upah lembur diberikan kepada seluruh pekerja. Pekerja juga wajib diberi hak cuti. Jika tuntutannya tersebut tidak ditanggapi, maka mogok kerja itu akan mereka lakukan hingga 30 Juli 2023. Selama mogok, perusahaan dilarang menerima pekerja baru untuk menggantikan karyawan yang mogok. Ini kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, terkait masalah demo kami saat ini, sehingga kami meminta agar Ibu Bupati bisa menindaklanjuti ini dengan tegas agar supaya pemerintah bisa mengambil sikap yang mana pada saat ini perusahaan yang nakal yang memang tidak mau mengikuti undang-undang itu perlu ditindak tegas agar supaya para buruh di Indonesia ini bekerja dengan nyaman dan sejahtera. Itu yang tuntutan kami para buruh. sementara perusahaan punya keuntungan. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja berjanji akan membantu agar hak karyawan bisa didapat. Disnaker juga akan berkirim surat ke perusahaan tersebut dengan ditembuskan ke pemerintah pusat. Sebeda 200. Sampaikan Bupati ini, kami sampaikan perusahaan ini ada berapa solusi tadi kan. Nah, agar namanya orang bekerja, kami ini kan kalau bisa tetap bekerja. Kami mengupayakan lah supaya para pekerja itu kembali bekerja. Cuma kan lagi-lagi yang membayar, yang menggajikan pihak perusahaan. Tapi kami upayakan lah, ini kan tadi Pak Bupati kan sudah kami catat juga, ada poin-poin itu kami sampaikan. Surat resmi nanti biar ada tembusannya ke para pihak. Pemutusan hubungan kerja karena dianggap mogok yang mereka lakukan. Meski sudah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, namun para buruh tetap mengancam akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak ditanggapi. Yang sah adalah hak dasar si pekerja. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dalam bekerja.